Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Pandemi COVID-19 yang mengganas belakangan membuat India semakin merana. Selain kasus harian yang terus bertambah bahkan memecahkan rekor baru, pasokan oksigen di negeri Bollywood ini juga semakin menipis. Nah, sebagai negara yang menjadi konsumen berbagai komoditas penting dunia seperti batu bara, minyak, hingga CPO, kondisi ini tentu dapat membuat permintaan terhadap komoditas tersebut berkurang, yang akhirnya berdampak juga pada pelemahan harga komoditas. Sehingga bukan hanya India yang merasakan dampaknya, tapi juga negara-negara pengekspor komoditas tersebut, termasuk mungkin Indonesia ya, yang berpotensi kena getahnya. Seperti apa sih data lengkapnya? Tsunami Corona India hantam komoditas dunia, kita akan bahas bersama. Berdasarkan data Worldometer, setelah menghadapi puncak dari gelombang pertama ya dari COVID-19 di bulan September 2020, waktu itu kurang lebih tambahan kasus baru harian COVID-19 di India yang kita lihat grafiknya saat ini sebetulnya sudah sempat melandai nih atau mereda gitu ya. Hingga bulan Februari 2021 kemarin itu masih sangat rendah kasus hariannya, tapi ternyata kembali naik dan bahkan semakin menggila kalau kita lihat dari Maret sampai di Aprilnya tuh naiknya signifikan sekali gitu ya, sehingga India bukan lagi menghadapi gelombang seperti yang terjadi di gelombang pertama atau ada gelombang kedua, tetapi sudah seperti tsunami karena kita lihat terjadinya sangat ekstrim kenaikannya dan dalam waktu yang sangat cepat. Kalau dilihat dari 2 pekan terakhir saja sudah ada tambahan 3 juta kasus baru ini 2 pekan terakhir di bulan April ya, dan sedangkan per 25 April 2021 kemarin India kembali mencatatkan tambahan kasus harian baru sebanyak 354 ribuan kasus. Sehingga saat ini total kasus COVID-19 di Indonesia tercatat mencapai 17,3 juta kasus dengan total kematiannya ada 195 ribuan kasus kematian dan yang sembuh sudah mencapai 14,3 jutaan kasus gitu ya. Artinya kalau dikurangi nih kasus total kasus kematian dan sembuh ini ada sekitar 2,9 juta kasus aktif di India. Nah, di tengah kasus COVID-19 yang menggunung ini, beberapa fasilitas kesehatan juga terpaksa mengalami pasokan oksigen yang menipis. Di ibu kota New Delhi misalnya, rumah sakit pemerintah melaporkan mereka hanya punya cukup oksigen untuk bertahan 8 sampai 24 jam saja. Sementara di beberapa rumah sakit swasta bahkan hanya memiliki cukup oksigen hanya untuk 4 atau 5 jam saja. Nah, kengerian COVID-19 yang terjadi di India ini juga semakin kelihatan di mata dunia gitu ya, ketika televisi dan foto-foto yang tersebar di media sosial ini menunjukkan ada kremasi massal yang terjadi hampir di seluruh India. Untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di India ini, otomatis ibu kota New Delhi memutuskan untuk menerapkan lockdown yang sampai sekarang masih terjadi ya. Nah, pertanyaannya seberapa besar tadi dampaknya ke komoditas? Ada salah satu komoditas yang terdampak yaitu batu bara, karena India ini merupakan importir batu bara terbesar kedua setelah China. Kita lihat datanya, ini data dari The Coal Hub. Total impor batu bara dan kokas ya, ini India paling banyak mengimpor jenis batu baranya thermal nih yang berwarna hijau toska ini ya. Nah, kalau dilihat secara trennya sejak 2015 ke 2017 itu memang ada sedikit penurunan impor batu bara, kemudian di tahun berikutnya 2018 sampai dengan 2019 itu kembali meningkat impornya. Di 2019 sampai mencapai 259,97 juta ton ya. Sayangnya begitu pandemi COVID-19 melanda, ya impor India akhirnya anjlok juga, bahkan sampai 8,9% menjadi 236,74 juta ton. Penurunan ini masih berlanjut juga sampai di kuartal pertama 2021 yang hanya mencapai 57,45 juta ton. Khusus batu bara thermal saja kita lihat yang tadi paling banyak impornya gitu ya. Jumlah impornya juga sudah ambles 21,94% di 3 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 menjadi hanya 36,8 juta
ton ya. Wajar aja kan dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi di India, pasti kebutuhan terhadap energi terutama untuk sektor industri ya ini dan komersil terancam menurun. Begitu juga dengan kebutuhan impor batu bara otomatis. Alhasil harga batu bara kalau dilihat sepanjang pekan kemarin itu juga menurun ya. Kira-kira turunnya 3,4%-an ini ke bawah $90 per ton. Dan ini pasti bisa jadi ancaman bagi negara produsen batu bara, terutama Australia nih yang belakangan ini lebih banyak mepet atau merapat ke India karena China sebagai konsumen batu bara nomor 1 di dunia memutuskan untuk menghentikan impor batu baranya dari Australia. Tapi harga batu bara masih ada katalis positif gitu ya, sepertinya masih bisa tertolong oleh harga batu bara domestik China yang masih tergolong mahal. Apalagi di kuartal kedua ini kebutuhan dan konsumsi listrik di China kan sudah pulih dan diperkirakan bakal semakin meningkat sehingga harga batu bara diprediksi sulit terjun ke bawah $80 per ton. Meskipun kita tidak tahu apakah kedepannya penurunan impor batu bara ini juga akan semakin membuat harga batu bara melemah gitu ya. Komoditas lainnya yang juga terdampak adalah minyak. Kenapa? Karena selama ini India juga masuk dalam 5 besar importir minyak di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Trading Economics, rata-rata impor minyak India sejak 2014 sampai dengan 2021 ini mencapai 17,54 juta ton setiap bulannya ya. Jadi per bulan nih. Nah, impor minyak India ini sempat menyentuh level tertingginya di Oktober 2018 ya. Waktu itu ada sekitar 21,1 juta ton dan terendahnya pasti sudah bisa tertebak yaitu ketika pandemi COVID-19 baru awal masuk ke India gitu ya, sekitar bulan Juli 2020 yang hanya mencapai waktu itu 12,24 juta ton. Tapi sebetulnya perlahan itu mulai naik gitu sejak saat itu sampai akhir 2020 gitu ya. Tapi impor minyak India ini kembali turun di tahun 2021 ini hingga mencapai 15,24 juta ton itu di Februari 2021. Nah, penurunan impor minyak India ini sama seperti batu bara tadi juga akhirnya membuat harga minyak global melemah. Sepanjang pekan kemarin saja harga minyak jenis Brent itu sudah turun sekitar 1,09%, sementara yang lainnya ada light sweet atau WTI turun juga 1,73% ya. Dan pelemahan harga minyak ini atau penurunan harga minyak juga masih terjadi sampai siang ini walaupun memang penurunannya tergolong ya wajar ya setelah harga minyak global sejak awal tahun itu sudah naik sangat signifikan. Tapi ada catatan menggilanya corona di India itu membuat banyak pihak khawatir nih permintaan minyak ke depannya ya masih dalam tren pelemahan gitu sehingga harga minyak yang melemah juga bisa berpotensi berlanjut. Selanjutnya pelemahan harga minyak tadi juga ikut menyeret pelemahan harga minyak sawit atau CPO. Walaupun pekan kemarin harga CPO masih terbang ya sampai sekitar 5%, tapi di awal pekan ini harga kontrak CPO di Bursa Malaysia Derivatif sudah turun 1,55%. Selama ini India memang merupakan pengimpor minyak sawit terbesar di dunia dengan rata-rata per tahunnya itu lebih dari 9 juta ton. Jadi ya wajar saja kalau ada sedikit fluktuatif ya untuk pergerakan harga CPO ketika India mengalami lockdown karena pandemi COVID-19 yang menggila. Kita lihat datanya dari Indeks Mundi di tahun 2015 ini ada 8,86 juta ton impor palm oil. Kemudian 9,34 juta ton naik dan sampai akhirnya di 2020 tercatat mencapai 8,4 juta ton. Nah itu dia tadi dampaknya dari tsunami corona India yang menghantam komoditas dunia. Kita nantikan seperti apa. Kita berharap tsunami COVID-19 di India bisa kembali mereda. Demikian kembali ke Maria Katarina.